Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat, baik Ketua Yayasan kita Bapak Ihsan Thalib, begitu pula Direktur kita Bapak Munif Thalib, Ustaz Hamzah, Bapak Ahmad Taufik, Ibu Ayu, ya, Bu Yuni dan lain-lain sebagainya, para siswa, para guru, begitu pula semua yang terlibat dalam pendidikan silaturahim kita, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah curahkan pada jamaah sekalian dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, luruskan hidup kita, dan jadikan Ramadan sebagai bulan pendidikan bagi kita semua. Keluar daripadanya insya Allah akan menjadi orang-orang yang soleh, yang dapat bekerja dengan baik sesuai dengan peran yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dalam kesempatan ini saya tidak akan bicara lebih dari 5 menit saja. Pendidikan agama Islam kita yang selama ini berjalan, sebetulnya kita harus akui kita telah gagal. Karena pendidikan agama Islam yang selama ini hadirin sekalian diajarkan terpisah dari kemanusiaan. Hingga akhirnya banyak ustadz beranggapan kemanusiaan harus didahulukan dari agama. Jadi kemanusiaan harus diutamakan, didahulukan dari agama. Seolah-olah pendidikan Islam ini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Rasulnya tidak berhubungan dengan kemanusiaan. Maka apa artinya agama yang sama sekali tidak berhubungan dengan kemanusiaan? Padahal Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah terangkan bahwa tujuan dari misi Rasul mengajak umat manusia untuk merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi agar menemukan kebenaran yang sejati. Lalu mengembalikan mereka kepada Allah, mensucikan hidup mereka, amal mereka, hingga tercipta keharmonian, kedamaian di antara umat manusia di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah turunkan kitab sucinya dan jadikan Rasul sebagai suri tauladan bagi kita semua. Tapi saat ini pendidikan agama Islam telah berubah menjadi doktrin yang betul-betul kaku. Dan lahirlah yang dinamakan akidah. Sebelum ini atau pada masa Rasul, sahabat tabi'in, tidak pernah kita mengenal yang namanya akidah. Di Quran pun tidak pernah digunakan kata akidah, yang ada iman, Islam, dan ihsan. Kalau ini kita tetap gunakan, umat bersatu apa tidak? Kalau yang kita kumandangkan, sosialisasikan iman, Islam, dan ihsan, umat akan berpecah belah apa tidak? Tapi kalau akidah, akidah Ahlus Sunnah, akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, akidah Salafi, akidah Sufi. Akibatnya apa? Setiap orang membawa benderanya masing-masing, beranggapan diri mereka yang paling benar. Lalu kita disibukkan membicarakan Tuhan, kitab Al-Quran itu makhluk apa bukan? Ada nggak hubungan dengan kemanusiaan? Ada nggak? Menambahkan iman kita, merubah sikap kita menjadi baik dan mulia? Nggak ada hubungannya. Kita dialihkan untuk memperhatikan hal-hal yang sepele, dan fokus Islam itu seolah-olah identik dengan ritual. Padahal ritual dalam rangka membina, menempa, dan meluruskan hidup kita, termasuk ibadah siam di bulan Ramadan, menumbuhkan naluri ketakwaan. Nah, kapan munculnya kata akidah ini? Munculnya kurang lebih 300 tahun setelah wafatnya Rasul. Mulai muncul pertentangan di antara umat Islam, masing-masing yang membedakan dirinya dengan yang lain, muncullah akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah. Ini justru yang menjadi pisau yang mencabik-cabik persatuan kita.
Tapi kalau kembali kepada keislaman yang artinya berserah diri pada Allah, tunduk pada bimbingan petunjuk Allah, rujukannya kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan, inilah merupakan tujuan dari semua bimbingan yang Allah berikan untuk menjadi manusia yang selalu bersikap baik dan mulia. Bersama keluarga kita, masyarakat kita, umat kita, baik yang muslim maupun non muslim. Kalau kita selalu bersikap baik, niscaya orang akan terpukau, terpesona dengan keindahan Islam. Kalau sekarang apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau propagandakan? Pembantaian di Yaman, pemboikotan di Palestina, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat Islam bahkan ulama-ulamanya, sampai akhirnya berakhir para jamaah sekalian sebagai penutup, kita sekarang menjadi umat yang kalah. Menjadi umat yang sampai tokoh-tokoh Islam mengatakan dengan dasar mazhab cinta yang dikembangkan saat ini, tapi cinta yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah, mengatakan bahwa Trinitas dan Islam sebetulnya tidak berbeda. Islam masih punya 99 nama, sedangkan Kristen hanya punya 3. Bapa, Anak, dan Ruh Kudus. Sedangkan Islam punya 99 nama. Ini yang bicara siapa? Tokoh Islam terkemuka. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan keyakinan kita kepada firman Allah, Qul huwallahu ahad, dan lainnya. Kita beranggapan agama menimbulkan kebencian, permusuhan, maka jalannya jalan yang berpegang kepada konsep universal, yaitu mazhab cinta di antara sesama manusia. Berarti seorang yang salah, kalau kita cinta kita biarkan. Seorang membawa api untuk membakar rumah kita, menyebarkan penyakit di tengah-tengah umat, kita biarkan dengan alasan mazhab cinta. Padahal kalau kita cinta, kita luruskan yang bengkok, perbaiki yang salah, tapi dengan cara yang elegan, dengan santun, penuh kecintaan terhadap sesama umat manusia. Jadi pada saat ini, rujukan dan sistem nilai kita bukan kembali kepada Allah kitabnya, tapi kembali kepada apa yang sedang ngetren di tengah-tengah masyarakat dan manusia. Berarti kita telah kehilangan keyakinan kita. Maka saya ingatkan kembali, jangan gunakan kata akidah, gunakan iman, Islam, dan ihsan sebagaimana dialog antara Jibril alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau bicara Islam, dalam Al-Quran keterangannya begitu banyak. Bicara iman, keterangannya begitu banyak. Bicara mengenai ihsan, begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan ihsan. Tapi ada nggak ayat yang menerangkan akidah? Paling kembali kepada interpretasi kelompok dan doktrin mereka. Tapi kalau Quran bukan doktrin, Quran bimbingan yang diturunkan Allah Sang Pencipta yang penuh dengan rahmat dan kasih untuk hamba-hambanya demi mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Demikianlah para jamaah sekalian, mudah-mudahan harapan saya insya Allah dalam perkembangan sekolah ini marketingnya tidak hanya kembali kepada propaganda melalui melalui digital, tapi melalui kualitas hasil pendidikan dari anak-anak kita, sikap para gurunya, begitu pula mereka-mereka yang terlibat semuanya menjadi contoh yang baik hingga setiap orang tanpa mendengarkan bahkan propaganda digitalnya, mereka terkagum-kagum menyaksikan mereka-mereka yang bekerja, demikian pula yang berjuang dan belajar di tempat ini. Di samping perlunya tadi program digital, tapi yang lebih penting lagi kualitas akhlak yang kita tunjukkan di tengah-tengah umat. Itulah yang terbaik bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.